Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, tulislah sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Di sebuah kota kecil di Indonesia, hiduplah seorang ustadz bernama Abdul Rahman. Di mata masyarakat, ia dikenal sebagai sosok yang berwibawa, pandai berceramah, dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Namun, di balik penampilannya yang alim, Abdul Rahman memiliki sifat yang tidak diketahui banyak orang. Keserakahan. Setiap kali diundang untuk berceramah, Abdul Rahman selalu mematok tarif yang sangat tinggi. Ia beralasan bahwa pengetahuannya yang luas dan kemampuannya dalam menyampaikan ceramah yang menarik pantas dihargai dengan bayaran yang besar. Masyarakat yang tidak mengetahui niat buruknya pun rela membayar mahal demi mendapatkan pencerahan dari sang ustadz. Rumah Abdul Rahman berdiri megah di tengah-tengah kota. Dengan taman yang luas, kolam renang pribadi, dan mobil-mobil mewah yang berjejer di garasinya. Ia hidup dalam kemewahan yang jauh dari kesederhanaan yang diajarkan oleh agama. Istrinya, Nurul, adalah seorang wanita yang sederhana dan selalu mengingatkan suaminya untuk hidup lebih bersahaja. Namun, nasihat Nurul selalu diabaikan oleh Abdul Rahman yang sudah terbuai dengan harta dan kemewahan dunia. Suatu hari, datanglah seorang panitia dari sebuah masjid kecil di desa tetangga. Mereka ingin mengundang Abdul Rahman untuk memberikan ceramah pada peringatan Maulid Nabi yang akan datang. Ketua panitia, Pak Hasan, dengan sopan menyampaikan maksud kedatangannya. Assalamualaikum, Ustadz Abdul Rahman. Kami dari panitia peringatan Maulid Nabi di desa kami ingin mengundang Ustadz untuk memberikan ceramah pada acara kami minggu depan, ujar Pak Hasan dengan penuh harap. Abdul Rahman menjawab dengan senyuman tipis. Waalaikumsalam. Tentu saja saya bersedia. Namun, seperti biasa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pak Hasan mengangguk. Tentu Ustadz, apa saja persyaratannya? Abdul Rahman kemudian menyebutkan daftar panjang permintaan, mulai dari akomodasi hotel bintang 5, transportasi mewah, hingga honor yang jumlahnya fantastis. Mendengar itu, wajah Pak Hasan berubah pucat. Desa mereka adalah desa kecil dengan pendapatan yang pas-pasan. Memenuhi permintaan Abdul Rahman berarti menghabiskan seluruh anggaran acara mereka. Maaf Ustadz, sepertinya kami tidak mampu memenuhi semua permintaan tersebut. Apakah tidak bisa dikurangi sedikit? Tanya Pak Hasan dengan nada memohon. Abdul Rahman menatapnya dengan tajam. Maaf Pak Hasan, saya memiliki standar yang harus dipenuhi. Jika tidak bisa, silakan cari ustadz lain. Dengan hati yang berat, Pak Hasan pamit dan meninggalkan rumah Abdul Rahman. Di perjalanan pulang, ia merasa sedih dan kecewa. Bagaimana mungkin seorang ustadz yang seharusnya mengajarkan kesederhanaan dan keikhlasan justru mematok tarif yang begitu tinggi? Sementara itu, Abdul Rahman merasa puas dengan keputusan dirinya. Baginya, ceramah adalah sumber penghasilan utama yang harus dihargai tinggi. Ia tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang mengundangnya. Yang terpenting baginya adalah mendapatkan bayaran yang besar untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Malam itu, setelah makan malam, Nurul mendekati suaminya yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Bang, tadi aku dengar ada tamu dari desa tetangga yang ingin mengundang abang berceramah. Tanya Nurul dengan lembut. Iya, tapi mereka tidak mampu memenuhi permintaan honor dan fasilitas yang aku minta. Jadi aku tolak saja, jawab Abdul Rahman sambil terus menatap layar televisi. Nurul menghela napas. Bang, bukankah sebagai ustadz, tugas abang adalah menyebarkan ilmu dan kebaikan? Mengapa harus mematok tarif yang begitu tinggi? Tidak semua orang mampu membayar sebanyak itu. Abdul Rahman menoleh ke arah istrinya dengan tatapan tidak senang. Nurul, kamu tidak mengerti.
Dengan ilmu dan kemampuan yang aku miliki, wajar jika aku meminta bayaran yang sesuai. Lagi pula, aku butuh uang untuk membiayai keluarga kita dan menjaga reputasiku. Nurul menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Bang, rezeki itu datang dari Allah. Jika kita ikhlas dalam berdakwah, insya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Jangan sampai kita terlena dengan harta dunia yang fana ini. Abdul Rahman berdiri dan menatap istrinya dengan marah. Sudahlah Nurul, aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan sok mengajari aku tentang agama. Aku ini ustadz, aku yang lebih tahu. Dengan itu, Abdul Rahman meninggalkan ruangan dan masuk ke kamar kerjanya, meninggalkan Nurul yang menangis sendirian. Di dalam kamar kerjanya, Abdul Rahman duduk di kursi kerjanya dan merenung sejenak. Namun, egonya yang besar membuatnya menepis semua nasihat istrinya. Malam itu, Abdul Rahman tertidur dengan pulas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Namun, di tengah malam, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di padang pasir yang luas dan tandus. Di kejauhan, ia melihat sebuah pohon yang rindang. Merasa haus dan lelah, ia berjalan menuju pohon tersebut. Namun, ketika ia mendekat, tiba-tiba dari bawah pohon keluar seekor ular besar yang mengancamnya. Ular itu berbicara dengan suara yang menggelegar. Hai Abdul Rahman, berapa harga ceramahmu di hadapan Allah nanti? Apakah harta yang kau kumpulkan bisa menebus dosa-dosamu? Abdul Rahman terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata dan menakutkan. Namun, ia mencoba menenangkan dirinya dan berpikir bahwa itu hanya mimpi buruk semata. Ia kembali tidur dan melupakan mimpi tersebut. Beberapa hari kemudian, Abdul Rahman menerima panggilan telepon dari seorang kenalannya, Pak Ridwan, seorang pengusaha kaya yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Assalamualaikum Ustadz Abdul Rahman. Bagaimana kabarnya? Sapa Pak Ridwan di ujung telepon. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ada apa Pak Ridwan menghubungi saya? Tanya Abdul Rahman dengan nada penasaran. Saya ingin mengajak Ustadz untuk bergabung dalam rombongan haji, khusus yang saya selenggarakan tahun ini. Ustadz akan menjadi pembimbing spiritual bagi jamaah kami. Tentu saja, semua biaya akan ditanggung. Dan Ustadz juga akan mendapatkan honor yang lumayan, jelas Pak Ridwan. Mata Abdul Rahman berbinar mendengar tawaran tersebut. Pergi haji secara gratis ditambah honor besar, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Alhamdulillah, terima kasih atas tawarannya Pak Ridwan. Saya sangat bersedia, jawab Abdul Rahman dengan antusias. Baiklah, nanti saya kirimkan detailnya melalui email. Kita akan berangkat 2 minggu lagi, jadi mohon persiapannya, kata Pak Ridwan sebelum menutup telepon. Setelah menutup telepon, Abdul Rahman segera memberitahu Nurul tentang kabar gembira tersebut. Nurul, aku akan berangkat haji 2 minggu lagi sebagai pembimbing spiritual. Semua biaya ditanggung, dan aku juga akan mendapatkan honor yang besar, ujarnya dengan bangga. Nurul tersenyum. Alhamdulillah bang, ini kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga abang bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Namun, dalam benak Abdul Rahman, yang terpikirkan adalah keuntungan materi yang akan didapatkannya dari perjalanan haji ini. Ia bahkan sudah membayangkan akan membawa oleh-oleh mewah dan membeli barang-barang mahal di tanah suci. Selama 2 minggu berikutnya, Abdul Rahman sibuk mempersiapkan keberangkatannya. Ia membeli pakaian ihram baru, koper mewah, dan berbagai perlengkapan lainnya. Ia bahkan menghabiskan uang yang cukup besar untuk membeli jam tangan mahal dan perhiasan lain yang akan dipakainya selama di Arab Saudi. Nurul yang melihat perilaku suaminya hanya bisa menghela napas. Ia merasa suaminya terlalu berlebihan dalam mempersiapkan diri. Seharusnya perjalanan haji ini menjadi momen untuk merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah.
bukan untuk memamerkan kekayaan. Bang, bukankah dalam ibadah haji kita diajarkan untuk sederhana dan meninggalkan segala kemewahan dunia? Tanya Nurul dengan lembut. Abdul Rahman menoleh dan menjawab, Nurul, aku ini pembimbing spiritual. Aku harus tampil berwibawa dan menunjukkan citra yang baik kepada jamaah. Lagi pula, tidak ada salahnya menikmati sedikit kemewahan selama di sana. Nurul hanya bisa diam dan mendoakan agar suaminya diberi hidayah oleh Allah. Ia berharap selama di tanah suci, Abdul Rahman bisa menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Hari keberangkatan pun tiba. Abdul Rahman bersama rombongan jamaah haji khusus berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di bandara, ia disambut oleh Pak Ridwan dan beberapa stafnya. Selamat datang Ustadz Abdul Rahman. Semoga perjalanan kita lancar dan mendapat berkah dari Allah. Sapa Pak Ridwan dengan ramah. Insya Allah Pak Ridwan, saya siap memberikan yang terbaik untuk jamaah kita, jawab Abdul Rahman dengan senyum lebar. Selama penerbangan, Abdul Rahman duduk di kelas bisnis yang mewah. Ia menikmati hidangan lezat dan pelayanan prima dari pramugari. Dalam hatinya, ia merasa bangga dan puas dengan dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa inilah buah dari kerja kerasnya selama ini. Namun, di balik semua kemewahan itu, ia lupa bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia lebih fokus pada kenyamanan dan kemewahan duniawi daripada makna sebenarnya dari ibadah tersebut. Setibanya di Jeddah, rombongan jamaah haji langsung menuju Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Abdul Rahman ditempatkan di hotel bintang 5 yang mewah dengan fasilitas lengkap. Ia merasa seperti raja di negeri orang. Kulitnya terasa kasar dan bersisik. Tangannya berubah menjadi cakar dan lidahnya terbelah menjadi 2. Abdul Rahman panik dan berteriak minta tolong. Jamaah lain yang mendengar teriakannya segera masuk ke kamarnya. Mereka terkejut melihat kondisi Abdul Rahman yang setengah berubah menjadi ular. Astagfirullah, apa yang terjadi dengan Ustadz? Teriak salah satu jamaah dengan ketakutan. Pak Ridwan segera memanggil dokter yang ada di hotel, namun ketika dokter datang, kondisi Abdul Rahman semakin memburuk. Tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi ular besar yang menjijikkan. Semua orang di ruangan itu berteriak ketakutan dan berlari keluar. Ular besar yang dulunya adalah Abdul Rahman merayap keluar dari kamar dan menuju ke jalan. Orang-orang yang melihatnya berteriak dan mencoba menjauh. Beberapa petugas keamanan mencoba menangkapnya, namun ular itu bergerak sangat cepat dan menghilang di kegelapan malam. Kejadian itu segera menyebar dan menjadi perbincangan di kalangan jamaah haji. Banyak yang percaya bahwa itu adalah azab dari Allah atas keserakahan dan kesombongan Abdul Rahman. Di tengah padang pasir yang gelap, Abdul Rahman yang kini menjadi ular merayap tanpa tujuan. Dalam hatinya, ia menjerit dan menangis. Ia menyadari semua kesalahannya dan menyesalinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ia telah menerima azab dari Allah atas perbuatannya. Ia teringat semua nasihat dari istrinya, Nurul, yang selalu mengingatkannya untuk hidup sederhana dan ikhlas dalam berdakwah. Ia juga teringat mimpi-mimpi yang selama ini ia abaikan sebagai peringatan dari Allah. Namun, kesombongannya menutup mata hatinya, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Dalam wujudnya sebagai ular, Abdul Rahman terus merayap tanpa arah. Ia merasa lapar dan haus, namun tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak bisa lagi berbicara atau berinteraksi dengan manusia. Ia merasa sangat kesepian dan menderita. Di sebuah bukit kecil di pinggiran Makkah, ia berhenti dan menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam hatinya, ia berdoa dan memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosanya. Ia berharap Allah masih berkenan mengampuninya dan mengakhiri penderitaannya. Tiba-tiba, muncul cahaya terang di hadapannya. Dari cahaya itu, muncul sosok malaikat yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Abdul Rahman
penyesalanmu diterima oleh Allah, namun azabmu harus tetap dijalani sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak mengikuti jejakmu," kata malaikat itu dengan suara lembut namun tegas. Abdul Rahman menundukkan kepala dan menerima keputusan itu dengan ikhlas. Ia sadar bahwa perbuatannya telah melampaui batas, dan azab ini adalah konsekuensi dari semua dosa-dosanya. Malaikat itu kemudian menghilang, dan Abdul Rahman kembali sendiri di tengah padang pasir. Ia memutuskan untuk terus berdoa dan memohon ampunan Allah, berharap suatu hari nanti Allah akan mengakhiri penderitaannya dan memberinya kesempatan kedua. Berita tentang Abdul Rahman yang berubah menjadi ular di tanah suci segera tersebar luas, tidak hanya di kalangan jamaah haji, tetapi juga sampai ke Indonesia. Media massa memberitakan kejadian tersebut sebagai peringatan bagi semua orang agar tidak serakah dan sombong dalam menjalankan tugas keagamaan. Di kampung halaman Abdul Rahman, masyarakat terkejut dan tidak percaya dengan berita tersebut. Banyak yang awalnya mengagumi dan menghormati Abdul Rahman, kini merasa kecewa dan marah atas perbuatannya. Nurul, istri Abdul Rahman, merasa sedih dan terpukul mendengar berita itu. Namun ia menerima semuanya dengan ikhlas dan terus berdoa untuk suaminya. "Ya Allah, ampunilah suamiku atas segala dosa-dosanya. Berilah dia hidayah dan kesempatan untuk memperbaiki diri," doa Nurul setiap malam dengan air mata yang mengalir di pipinya. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak ustadz dan dai lainnya. Mereka menyadari bahwa tugas mereka adalah menyebarkan kebaikan dan ilmu agama dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan materi yang berlebihan. Banyak dari mereka yang sebelumnya mematok tarif tinggi, kini mulai menurunkan tarif, atau bahkan memberikan ceramah secara gratis sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Masyarakat juga menjadi lebih selektif dalam memilih ustadz dan dai untuk memberikan ceramah. Mereka lebih menghargai mereka yang ikhlas dan sederhana dalam menyampaikan dakwah. Setelah berbulan-bulan hidup sebagai ular di padang pasir, Abdul Rahman terus berdoa dan memohon ampunan Allah. Ia menahan lapar, haus, dan kesepian dengan sabar dan ikhlas. Ia menyadari bahwa semua penderitaan ini adalah konsekuensi dari perbuatannya, dan ia menerimanya dengan lapang dada. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Abdul Rahman merasa tubuhnya mulai berubah. Sisiknya mulai rontok, dan tubuhnya kembali ke bentuk manusia. Ia terkejut dan bersyukur melihat perubahan ini. Ketika perubahan itu selesai, ia jatuh terduduk dan menangis terisak-isak. Ia bersujud dan berterima kasih kepada Allah atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. "Ya Allah, terima kasih atas ampunan-Mu. Aku berjanji akan mengabdikan sisa hidupku untuk beribadah dan berdakwah dengan ikhlas. Aku tidak akan lagi tergoda oleh harta dan kemewahan dunia," janji Abdul Rahman dengan tulus. Setelah itu, ia kembali ke Makkah dan mencari bantuan dari para jamaah haji yang ada di sana. Awalnya, banyak yang tidak mengenalinya dan merasa curiga. Namun, setelah ia menceritakan semua pengalamannya dan menunjukkan penyesalannya yang tulus, mereka menerimanya dan membantunya. Abdul Rahman memutuskan untuk tinggal di Makkah selama beberapa bulan untuk memperdalam ilmu agamanya dan memperbaiki diri. Ia menjalankan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas, serta membantu para jamaah haji lainnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Setelah merasa cukup, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menemui istrinya, Nurul. Ketika tiba di rumah, Nurul terkejut melihat suaminya yang terlihat lebih kurus dan sederhana. Namun, ia merasa bahagia dan bersyukur suaminya telah kembali. "Bang, alhamdulillah abang sudah kembali. Aku selalu mendoakan abang setiap hari," ujar Nurul sambil menangis bahagia. Abdul Rahman memeluk istrinya dan berkata, "Terima kasih Nurul. Doamu telah menyelamatkanku. Aku telah banyak berbuat salah, dan kini aku ingin memperbaikinya. Aku berjanji akan menjadi suami dan ustadz yang lebih baik." Setelah itu, Abdul Rahman mulai aktif kembali dalam berdakwah.
Namun, kali ini ia melakukannya dengan ikhlas tanpa mematok tarif yang tinggi. Ia bahkan sering memberikan ceramah secara gratis di masjid-masjid kecil dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Perubahan Abdul Rahman mendapat apresiasi dari masyarakat. Mereka melihat ketulusan dan kesederhanaannya dalam berdakwah dan kembali menghormatinya sebagai ustadz yang berwibawa. Kisah Abdul Rahman menjadi pelajaran berharga bagi semua orang tentang bahaya keserakahan dan kesombongan. Ia menunjukkan bahwa dengan penyesalan dan perbaikan diri yang tulus, Allah selalu membuka pintu ampunan dan memberikan kesempatan kedua. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.